Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Agar apa? Kalau kita berdoa sebelum belajar, nanti kita semakin khusyuk, dan apabila kita belajar, amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Oke? Kita mulai untuk berdoa dulu. Istidadan. Sikap berdoa. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ustazah sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pola irama SBDP. Kemudian nanti selanjutnya kita belajar tentang PJOK. Tentang apa? Gerak dasar lokomotor. Nah, sebelum kita lanjut ke papan belajar, Ustazah mau tanya dulu. Di sini siapa yang suka bernyanyi? Alhamdulillah, ternyata banyak ya yang suka bernyanyi. Nah, tapi kalau bernyanyi itu ada pola iramanya atau tidak toh? Wah, ada yang tahu, tapi ada yang enggak. Kalau kita bernyanyi itu ada pola iramanya. Yang dimaksud adalah panjang pendek suatu lagu atau bunyi liriknya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ustazah jelaskan di materi pembelajaran hari ini. Jadi jangan lupa siapkan buku tulisnya dulu. Setelah itu nanti kita mencatat hal-hal yang penting untuk menjadi catatan kita di buku tematik. Oke? Hari ini kita akan belajar pola irama. Jangan lupa, sudah ingatkan lagi, disiapkan bukunya ya. Pola irama adalah panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Penjelasannya, apabila kita bernyanyi itu ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Sampai di sini jelas? Nah, kemudian pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan. Jadi kalau kita bernyanyi dihitung nadanya pakai ketukan. 1 ketuk, 2 ketuk, atau 3 ketuk. Sekarang kita belajar simbol untuk menandai irama pada sebuah lagu. Kalau simbolnya berupa garis, pola iramanya panjang. Akan tetapi kalau simbolnya titik, berarti itu menandakan pola iramanya pendek. Agar kalian lebih mengerti, Ustazah akan contohkan lagu Peramah dan Sopan ciptaan dari Pak Dal. Ini ada contoh lagunya. Sudah Ustazah tandai ya di bawahnya. Yang menggunakan tanda titik berarti iramanya pendek. Yang menggunakan tanda garis berarti iramanya panjang. Sampai di sini paham? Yuk, kita coba nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar beramah dan sopan. Nanti coba dinyanyikan lagi
bareng-bareng sama temennya boleh, atau bareng sama ayah bunda di rumah juga boleh. Nah, kita perhatikan ya tanda titik dan tanda garis panjangnya. Setiap lirik, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat itu iramanya sama. Titik, 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 kemudian garis panjang. Titik, 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 garis panjang. Nah, sekarang ini ada kuis dari Ustadzah. Minta tolong nanti ditulis di buku tematik, setelah itu dijawab ya. Nah, setelah dijawab nanti dilaporkan Ustadzah via WA ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang gerak dasar lokomotor. Apa itu gerak dasar lokomotor? Ada yang tahu? Oh, ternyata banyak yang belum tahu. Yuk kita bahas ya. Ini dia gerak dasar lokomotor. Kita pisahkan. Gerak berarti berpindah. Dasar berarti awal atau pondasi, awalan. Yang harus kita tahu, lokomotor adalah gerak anggota tubuh. Jadi, yang dimaksud gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Dalam gerak lokomotor, bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Jadi, yang dinamakan gerak lokomotor itu kita harus bergerak. Kalau tidak bergerak berarti namanya gerak non lokomotor. Diingat-ingat ya, kita harus bergerak itu namanya gerak lokomotor. Nah, ini adalah contoh gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor yang pertama adalah berjalan ke depan. Jalannya harus tegap. Ya, harus tegap. Ini gerakan yang salah. Ada gambar orang yang membawa tas, itu bukan gambar orang berjalan. Tapi kalau gambar yang benar berarti tubuh kita tegap ketika berjalan. Yang kedua itu adalah berjalan ke belakang. Dan yang ketiga contohnya berjalan ke samping. Boleh ke samping kanan, boleh ke samping kiri. Dan yang terakhir ada contoh agar lebih seru adalah berjalan berkelompok dengan rapi. Berarti nanti kita contohnya adalah berjalan bersama dengan teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Demikianlah materi yang Ustadzah sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan bisa menjadi pembelajaran kita hari ini dan bisa diamalkan di hari berikutnya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata dari Ustadzah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.